tanda tangan akte nikah itu tidak merubah karakter orang, oke? Tapi dulu aku pernah ada di titik kayak stres, depresi kali ya. Kayak nangis terus, aku gak bisa sendirian. Setiap kali sendiri aku nangis. Aku gak ada kesulitan untuk hidup sendiri sebenarnya. Tapi aku pikir, itu bukan cara yang baik loh. Kayak aku hidup selalu mau bikin hidup aku baik. Kan aku udah berusaha selama ini. Kalau gue sekarang kabur dari rumah misalnya, atau gue tinggal di luar, rekord gue jadi jelek, aku pikir gitu. Apa lagi nih kalau gitu tipsnya ala Maya untuk bisa mempersiapkan, memantapkan hati sebelum pernikahan? Apa ya? Waduh, banyak jadinya. Banyak jadinya. Menurut aku harus kenal diri sendiri dulu. Karena orang itu maunya beda-beda. Butuh pasangan yang kayak apa juga beda-beda. Aku nggak bisa pakai standarnya Mary Riana. Misalnya dia sukanya laki-laki yang misalnya sukanya yang ada perempuan yang sukanya dikasih tahu harus ngapain gitu, dipimpin banget, jadi harus dibanding kamu begini. Ada juga yang nggak kuat gitu ya. Ya kan, kayak aku udah tahu, aku udah biasa atur diri aku sendiri, aku nggak bisa disuruh-suruh begini gitu. Jadi sangat berbeda-beda setiap orang. Kalau kita kenal diri kita sendiri, kita jadi tahu kita butuhnya apa. Tapi kalau kita aja nggak tahu kita butuhnya apa, ya kita bikin pilihannya jadi bingung. Milihnya harus yang kayak apa karena nggak tahu butuhnya apa gitu. Jadi menurut aku semuanya mulainya dari kita kenal diri kita sendiri dulu deh. Yang aku mau apa, yang aku nggak mau tuh yang kayak apa. Jadi filternya dari situ waktu milih. Begitu kita ketemu cowok yang kayak apa, gue nggak mau diperlakuin kayak gitu, gue nggak bisa nih berarti sama nih orang. Itu kan keputusannya datang sendiri gitu. Tapi kalau kita aja nggak tahu, nggak maunya apa, jadi kayak terombang-ambing aja gitu, nggak ada prinsipnya gitu. Ya itu paling penting sih, kenal diri sendiri supaya kita tahu apa yang kita perlu pilih dari pasangan ini, dia atau bukan gitu. Itu bukan yang kita cari. Yang kedua harus melek. melek ya. Buka mata selebar-lebarnya, kekurangannya, kelebihannya apa aja gitu. Kalau kelebihan itu biasanya preference kan, kayak aku maunya laki-laki yang apa. Dan kelebihan itu sesuatu yang mudah untuk diterima. Tapi kekurangan harus melek deh. Lihat selihat-lihatnya ini orang karakternya kayak apa, sifat buruknya apa yang harus kita terima itu seumur hidup loh. Jangan berharap bahwa mereka akan berubah setelah nikah. Tanda tangan akte nikah itu tidak merubah karakter orang, oke? Kamu nikah itu cuma tanda tangan akte nikah. Itu nggak ngerubah apapun juga sebagaimanapun modelnya dia gitu. Kan kebanyakan nih perempuan-perempuan pasti gini, nanti pasti kalau sudah menikah dia akan berubah gitu. Itu kepikiran dari mana? Itu ide dari mana? Aku nggak tahu. Jadi melek deh, ini orang yang seada-adanya seperti ini, dia seumur hidup akan seterusnya seperti ini. Kemungkinan besar tambah parah kalau sifat buruk ya. Karena gini, kalau dia berubah jadi lebih baik, itu mah gak usah dipikirin. Orang pasti enak kok, pasti nyaman buat diterima. Gak usah dipikirin lagi. Tapi kalau dia tidak akan pernah berubah selamanya, kemungkinan besar tambah parah. Kamu mau gak sama dia? Karena itu yang mesti dipikirin. Biasanya sih seperti itu gitu. Dan itu setuju banget. Makanya kalau ada yang bilang cinta itu buta, ya mungkin iya. Makanya nikah itu nggak hanya butuh cinta saja. Kadang-kadang bukan cinta itu buta, tapi lo merem. Iya nggak sih? Kalau udah ditunjukin nih, misalnya, dia ketahuan lo chat sama perempuan lain, misalnya gitu. Enggak, dia tuh sebenarnya orang yang nggak seperti itu. Denial. Kita tuh suka nunggu sampai kode ke-30 gitu baru. Jangan-jangan iya gitu. Capek deh. Udah 30 baru. Nah berarti apa batasnya antara dia gak sempurna kita terima, sama merem tadi maksudnya. Sometimes kan kadang-kadang yaudah tutup sebelah mata deh gitu. Iya kan? Batasnya di diri kita sendiri. Kita yang tahu batasnya ada di mana. Karena batasnya orang tuh beda-beda. Yang ini bisa diterima atau enggak ya? Ini keterlaluan atau enggak ya? Kita nggak bisa bilang gimana ya, standarnya orang kita nggak bisa pakai. Ada orang yang biasa ngomong kasar misalnya gitu ya. Jadi kalau orang ngomong kasar sama dia biasa aja karena itu gaya bicaranya dia. Tapi ada juga yang perempuan yang hatinya lembut. Seperti emping. Aku nggak bisa diomongin kasar, nggak bisa aku. Dibentak gitu nggak bisa aku. Atau ngomongnya kasar kata-katanya gitu, aku nggak bisa. Nah itu kan beda-beda setiap orang. Jadi apakah ini harus diterima atau nggak bisa diterima, itu kita sendiri. Nggak bisa pakai standarnya orang. Dia bilang itu bisa diterima, ya itu buat dia. Tapi buat gue nggak bisa, ya nggak bisa gitu.
Iya, dan dibutuhkan keterbukaan juga untuk bisa memberitahukan ke dia ini loh maksudnya value-nya, ini batasan kita, ini yang biasanya ya again berkomunikasi lah, karena seringkali ya orang lebih banyak berasumsi berpikir ini begini, ini is okay, padahal sebenarnya ya komunikasi selalu lebih baik lah daripada membuat asumsi-asumsi. Iya, apa-apa diomongin aja gitu. Terutama kalau misalkan kita punya baggage. Semua orang punya baggage loh. Entah luka masa lalu, entah dapat luka dari mantan pacar, apa dari orang tua, apa dari keluarga, dari temen, dikhianati sahabat atau lain sebagainya. Baggage ini kalau kita nggak omongin itu bisa jadi masalah di kemudian hari. Karena kalau misalkan kita gimana ya, kan luka itu bikin kita berbeda. Misalnya kalau mantan pacar kita dulu tukang selingkuh misalnya gitu, mungkin si orang yang pernah diselingkuhin ini dia akan jadi curigaan banget. Beda sama misalnya aku nggak pernah diselingkuhin, aku santai aja, nggak pernah curigaan orangnya karena aku tidak punya luka itu gitu. Nah itu kan mesti diomongin kan, aku punya luka ini loh. Jadi mungkin untuk hal-hal tertentu aku akan lebih sensitif tentang itu. Jangan sampai kepencet nih tombolnya gitu kan, duar nanti gitu. Jadi kita mesti terbuka sama pasangan, kita bawa baggage apa, kita punya tombol mana nih yang lebih sensitif, jangan sampai kena gitu. Dan of course tentu saja ketika kita ngobrol tentang hal ini ya bukan berarti semuanya harus langsung diungkapkan pertama kali ketemu. Ini luka-lukaku, ini bagasku. Terus langsung dia pingsan kabur. Karena butuh waktu juga untuk kita bisa mencari waktu yang tepat, cari momen yang tepat, dan cari cara yang tepat juga. Ya, tapi kan at least pacaran kan gak cuma sehari, gak cuma 2 hari, gak cuma sebulan. Makanya kalau misalnya memang kamu udah pendekatan dan pacaran selama 1 tahun 2 tahun ya at least harusnya sudah mulai bisa berbicara kepada hal-hal yang serius dan lebih sharing something yang memang personal. Itu juga butuh waktu sih untuk kita terbuka sama orang, kita kasih tahu luka kita kan itu nggak enak kan, pasti perlu hubungan yang cukup baik terjalinnya gitu, sampai kita bisa ceritain tentang luka kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita, kan itu nggak sama semua orang kita ngomongin itu gitu. Nah, kalau dari tadi dengerin cerita dan sharing dari Maya, you are very optimis ya kan, selalu you always look melihat hidup dari sisi yang baik ya kan. Iya dong. Dan selalu mengambil pembelajaran. Tapi saya yakin pastinya in your journey of life itu pasti ada masa-masa sulit ya kan. Kalau kita bicara zero to hero pasti ada masa-masa kesuksesan, tapi ada juga masa-masa kesulitan gitu. So apa titik tersulit atau titik terendah yang mungkin pernah Maya alami? Apa ya? jadi mencekam ya. Kalau setelah menikah justru hidup aku lebih santai ya kayaknya. Aku mungkin lebih ke pengalaman sebagai anak kali ya di masa lalu gitu. Aku nggak bisa cerita detailnya apa, tapi dulu aku pernah ada di titik kayak stres, depresi kali ya. Kayak nangis terus, aku nggak bisa sendirian. Setiap kali sendiri aku nangis. Untungnya saat itu aku kerjaannya tuh dari pagi sampai pagi gitu, syutingnya tuh sampai subuh gitu loh. Jadi aku selalu kerja kan, tapi begitu aku pulang masuk mobil aku nangis, nggak bisa tidur. Setiap kali tidur aku bisa kebangun tuh nangis terisak-isak, se-stres itu gitu. Kayak kalau sekarang aku ingat, gila itu wow, untung udah lewat gitu. Untung I got over it gitu. Tapi kalau enggak kayak itu stres banget sih. What happened? Apa yang terjadi? Aku nggak bisa ceritain detailnya apa gitu. Tapi menurut aku itu sesuatu yang di luar kendali aku. Aku juga nggak tahu apa ini bisa diapain. Aku kayak ngerasa powerless karena nggak ada apapun yang bisa aku lakukan untuk mengubah keadaan itu gitu. Iya, dari situ aku belajar bahwa oke, gue punya pernikahan harus baik. Gue punya anak-anak gue harus punya orang tua yang stabil dan selalu kasih keamanan ya, kasih rasa nyaman di dalam rumah gitu. Karena aku udah ngalamin dan itu gak enak banget gitu. So I don't want that to happen to my children. That's why aku mati-matian belajar ini, belajar itu, ikut ini, ikut itu gitu. Karena aku betul-betul tidak mau itu terjadi ke anak-anak aku gitu. Bagaimana cara how do you overcome that feeling? Karena kan sometimes kadang-kadang ketika kita sudah terjebak dalam emosi seperti itu, sebenarnya kita sih nggak mau sedih, tapi kan sometimes kadang-kadang nggak bisa tiba-tiba nangis sendiri, tiba-tiba sedih sendiri, tiba-tiba kepikir sendiri gitu. And I know it's not easy untuk fight dan membalikan cycle-nya. So what did you do?
apa ya, zaman dulu belum ada sosial media yang aku bisa dapat konten-konten psikologi ya. It will help a lot kalau dulu udah ada. Tapi karena belum ada, dulu paling ketolongnya karena kerja. Kalau kerja kan aku sepanjang hari jadi ke distract. Oh ya, sambil kerja sambil syuting aku sibuk. Oh, di tempat syuting bisa hahaha kerjaan ini, pulang nangis. Masuk mobil aja udah nangis, langsung sendirian aja nangis 5 detik gitu. Langsung nangis. Tapi karena kerja jadi ke distract aja gitu. Terus ya udah aku paling berdoa. Aku filter. Oke, pokoknya apapun yang kadang kan kita punya reaksi ya. Aduh, gue bisa ini, gue pengen ini, gue pengen itu gitu. Oke, aku pilih itu benar atau enggak? Itu baik atau enggak? Kalau enggak, so I don't wanna do it. Aku paksa diri aku ngelakuin apa yang benar gitu. Yang benar ini I stick to that thing gitu. Aku kerjain apa yang benar gitu. That's for a long time. Kadang ya kayak dulu, aduh rasanya gue pergi aja deh nih dari rumah, gue juga bisa kok ngebiayain hidup gue sendiri misalnya gitu. Aku juga mandiri secara finansial, aku nggak ada kesulitan untuk hidup sendiri sebenarnya. Tapi aku pikir itu bukan cara yang baik loh. Kayak aku hidup selalu mau bikin hidup aku baik. Kan aku udah berusaha selama ini. Kalau gue sekarang kabur dari rumah misalnya, atau gue tinggal di luar, rekord gue jadi jelek, aku pikir gitu. Jadi aku nggak mau ngerusak apa yang udah aku usahain baik selama ini. Jangan sampai jadi berantakan karena satu keputusan gitu. Jadi aku bertahan. Ya udah, oke, nggak apa-apa. I endure the pain gitu. I keep doing the right thing. Aku paksain diri aku ngelakuin apa yang benar sampai itu selesai, sampai itu lewat gitu, sampai itu berlalu. Aku menikah, itu udah jadi musim baru hidup aku. Ya udah. Jadi aku bisa bangun budaya aku sendiri. Aku bisa bangun apa yang value, apa yang mau aku tekanin di rumah tangga aku gitu-gitu. Just keep doing and just keep going and just keep believing gitu. Keep going and keep doing the right thing. It will help you sometimes. Eventually itu jadi hal yang baik karena kita paksain diri kita ngelakuin apa yang benar, bukan apa yang kayak kadang-kadang kayak spontaneously kita pengen kerjain apa yang emotional gitu. Itu kan pasti biasanya ujungnya nggak baik gitu. Jadi aku paksa jangan bikin keputusan yang akan kamu sesali di kemudian hari. Jangan lakukan apa yang nggak baik gitu, yang bisa ya ngerusak apa yang udah kamu bangun selama ini gitu. Ya udah, tetap kerjain apa yang benar aja. Tapi Tuhan kasih itu buat aku. Dan aku belajar bahwa kalau Tuhan kasihnya buat aku, gak ada yang bisa ambil. Gak usah terlalu terburu-buru, harus punya pasangan, harus cepet nikah gitu. Gak perlu sih. Just be happy with your life. Jadi diri kamu versi yang terbaik. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.